Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Dewiya dengan NIM 05684982, Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Ternate. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 struktur data dengan soal buat program pencarian menggunakan algoritma DFS menggunakan graf dengan 10 node. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. Yang kedua, buat program pencarian menggunakan algoritma DFS. Gunakan graf dengan 10 node yang mewakili. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. Oke, baik. Saya mulai dengan DFS. Kita buat koneksi datanya dulu. Buat kelasnya, DFS touch. Ini saya menggunakan linked hash map agar node terurut saat dicetak sesuai input. Dan saya menggunakan adjacency list untuk urutan ketetanggaan. Di sini kita gunakan fungsi untuk menambahkan hubungan antar node. Di sini menambahkan sisi antar node V dan juga node W karena graf pada DFS itu tidak berarah. Make boss. Di sini kita gunakan fungsi otomatis hubungan graf ke terminal secara otomatis dengan melakukan perulangan ke setiap node dan menampilkan semua node ketetanggaan yang terhubung. Kemudian
fungsi visit untuk menyimpan node yang telah dikunjungi agar tidak terjadi perulangan. Di sini kita menggunakan fungsi if dash helper start node target visit. Oke. Nah, di sini akan mulai pencarian mulai dari awal dari start node mencari target, dan setelah selesai dikunjungi maka akan ditampilkan seperti ini. Oke, ditemukan dan ditemukan jika target ditemukan maka akan ditampilkan hasil ditemukan. Jika tidak, maka akan ditampilkan hasil tidak ditemukan. Oke. Nah, di sini kita masukkan fungsi rekursif untuk menandai node saat sebagaimana node sudah dikunjungi, maka akan dicek lagi. Nah, di sini kita masukkan fungsi rekursif yaitu visit ya, untuk menandai node sebagai node sudah dikunjungi. Maka akan dicek apakah ini node yang sudah sesuai target. Jika ya, maka akan dikembalikan ke true. Nah, di sini fungsi DFS itu DFS menggunakan fungsi rekursif ya, di mana menandai node saat sebagai node sudah dicek apakah node ini sudah sesuai target. Jika ya, maka true. Terus kunjungi lagi setiap tetangga secara mendalam satu persatu
Jika tidak ditemukan maka dikembalikan. Itu else. Metode else. Ya. Oke. Oke, sekarang kita membuat hubungan antar node. Sekarang kita membuat graph dengan 10 node ya. Sekarang kita buat graph cetak. Ya. Terus kita dalam lab search nomor anal. Kita cari. Oke, selesai. Sekarang kita coba run. Oke, baik. Sekarang kita coba run. Ya, di sini ya, saya mencari A5. Ya, berhasil ya. Buat graf dengan 10 node A0 sampai A9 itu node A terhubung ke A1, A2, node A1 terhubung ke A0, A3 dan A4, node A2 terhubung ke A0, A5, A6, node A3 terhubung ke A1, A7, node 4 terhubung ke A1, A8, node 5 terhubung ke A2 dan A9 dan seterusnya. Nah, di sini pencarian dari A0 mencari A5, itu mengunjungi A0, mengunjungi A1, mengunjungi A3, mengunjungi A7, mengunjungi A4, mengunjungi A8, mengunjungi A2, dan terakhir mengunjungi A5. Node ditemukan A5, hasil ditemukan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal kedua, yaitu BSF. Ya, karena pada DSF dan BSF itu menggunakan grade info dan lain-lainnya juga sama, jadi saya gunakan kembali ini untuk mempersingkat waktu. Itu tinggal diganti. Oke. Langsung aja kayak gitu ya. Waduh, ini. Nah, terbalik. Oke. Oke. Ini kenapa terbalik? Oh, dia. Kelasnya kelas BSF. Oke, dari semua rangkaian program itu sama ya. Pada BSF juga saya menggunakan grade informatif juga buat grade. Oke. Dan kemudian saya
Oke, di sini untuk mencatat node yang sudah dilewati, kita menggunakan fungsi yang di sini visit. Ya, sini. Ya. Ini untuk mencatat di sini untuk mencatat di sini fungsinya untuk mencatat node yang telah dilewati agar tidak terjadi perulangan. Dan kemudian untuk mengatur urutan, ini fungsi PW. Di sini PW digunakan untuk pada BSF itu fungsi untuk mengatur urutan kunjungan secara mendatar. Kemudian ya. Kemudian selama antrian tidak kosong, maka di sini akan mengambil node paling atas, node paling depan antrian. Nah, ya. Untuk mengunjungi paling node yang paling depan antrian, dan ketika target ditemukan maka menghasilkan terus di sini dicek apakah node itu sudah sesuai target. Jika ya, maka akan dihentikan. Kemudian di sini kita akan memasukkan kembali semua tetangga yang belum sini kita akan memasukkan semua tetangga yang belum kunjungi ke bagian belakang antrean. Dan kemudian dilanjutkan lagi sampai hasilnya ditemukan. Oke. Kemudian kita akan membuat relasi grafnya ya. Sekarang kita coba run, sekarang kita coba run ya. Ya, berhasil. Di sini A5 ditemukan. Ya. Node A0 terhubung ke A1, A2, node A1 terhubung ke A0, A3, A4, dan seterusnya seperti yang terlihat ya. Terus pencarian BFS A0 mencari, aduh ini ada yang salah ini. Ini dia. BSF dari A0 mencari, oke, itu ada di mencari. Oke, kita coba lagi. Oke, sudah. Di sini pencarian BSF dari A0 mencari A5, mengunjungi A0, A1, A2, A3, A4, A5, dan nodenya ditemukan A5, hasil ditemukan. Oke. Jadi kalau BSF dan DSF itu perbedaannya terdapat perbedaan pada Jadi perbedaan pada DSF dan DSF yaitu terdapat pada kalau DSF itu menggunakan adjacency list ya. Struktur datanya yang digunakan pada DSF yaitu mode tumpukan rekursi. Untuk struktur data pada DSF menggunakan metode rekursi atau tumpukan, sedangkan pada DSF yaitu menggunakan QW secara antrean. Kemudian keunggulannya yaitu kalau pada DSF itu dia menghemat memori untuk graf. Dan untuk kelebihannya masing-masing yaitu untuk DSF dia menghemat memori untuk graf besar, sedangkan pada DSF yaitu dia keunggulannya dia menemukan jalur pendek. Jalur pendek ya. Oke. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.